Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya ya sudah lama juga ya tidak mengupload video ya. Ada kurang lebih sebulan lah. Ya sebulan lebih. Jadi cukup lama vakumnya. Maklum ya ada beberapa faktor kesibukan, kemudian kesehatan juga ya. Karena belakangan ini cuaca tidak kondusif, jadi ya daya berpengaruh terhadap daya tahan tubuh juga. Jadi ya begitulah, bukan hampir sih, 1 bulan lebih ya tidak mau upload video ya. Nah, sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, tanpa berlama-lama, ini kita akan mereview sebuah pusaka yang baru saya dapatkan ya. Bagi penonton yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya terbaru. Dan tentunya ini mendorong semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Nah, untuk pusakanya ini yang akan kita review ialah sebuah tombak. Kita lihat dari sandangan terlebih dahulu. Ini merupakan warangka dari tombaknya ya. Untuk model seperti ini apa namanya, scan atau apa ya, saya kurang tahu juga ya untuk model pakaiannya seperti ini atau warangkanya apakah ini termasuk scan begitu ya. Dan kalau untuk daripada handle-nya seperti ini ya, sebenarnya ini sudah beralih fungsi ya untuk menjadi ageman. Sebenarnya kalau untuk tombak ya tentunya untuk landaiannya itu panjang karena memang fungsinya untuk tombak ya, tetapi untuk kemudian bisa jadi beralih fungsi untuk ageman, jadi dibuat handle-nya lebih pendek ya. Sebenarnya ini kalau untuk berdasarkan fungsinya tombak itu ya memiliki landaian yang panjang begitu, tetapi karena dirubah fungsi menjadi ageman ataupun untuk piandel, jadi dipendekkan saja begitu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lihat pusaka tombaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk pusakanya. Aduh, mohon maaf, tergoyang ya, tersentuh goyang. Nah, ini dia. Fokusnya cukup sulit ya. Nah, ini untuk tombaknya ini ialah tombak Kudup Melati. Tombak Kudup Melati ya, ini pusaka Jawa ya. Kalau kita lihat untuk bilahnya cukup utuh dan tebal ya. Untuk bilahnya ini sangat tebal, kemudian tergolong utuh. Dan ini termasuk sepuh juga ya. Dan memang kalau untuk kebiasaan daripada para pemegang pusaka ya, itu memang gemar sekali memberikan minyak misik. Namun minyak misik ini kan karakternya ia lengket. Kemudian ketika lengket ia akan menutupi bilah dan menyisakan seperti patina hitam begitu. Nah, seperti ini. Dan ini memang untuk bilahnya cukup berkarat ya. Nanti ini akan kita bersihkan terlebih dahulu nanti ya. Kita rendam dengan air kelapa untuk menghilangkan karat dan sisa daripada minyak misik yang menempel. Dan untuk wanginya ini sih ya, namanya dilapis dengan minyak misik yang tebal ya, sangat berpengaruh ya untuk wangi bilahnya. Walaupun bilahnya ini sendiri sudah dalam keadaan kering begitu. Nah, kalau kita lihat daripada falsafah tombak Kudup Melati, secara arti kudup itu ialah kuncup dan melati itu ialah bunga melati ya. Jadi kudup melati itu merupakan kuncup bunga melati. Secara falsafah atau filosofi, tombak ini diharapkan agar pemiliknya itu menjadi lebih baik ya. Yang mana filosofi dari bunga melati itu sendiri ialah suci, bersih, kemudian itu harum.
Jadi secara garis besarnya diharapkan pemilik daripada tombak kuduk melati ini memiliki jiwa yang bersih, kemudian suci hatinya, yang mana itu memang diperlukan ya dalam kehidupan sehari-hari agar tindak tanduk kita itu menjadi terarah. Dengan hati yang suci, maka pikiran pun akan menjadi bersih dan tindak tanduk kita pun akan berpengaruh ya. Jadi tindak tanduk kita atau sikap kita itu lebih terarah dan lebih teratur. Begitulah untuk filosofi daripada kuduk melati, yaitu suci, kemudian mulia, dan itu harum tentunya ya, sesuai dengan keharuman bunga melati begitu. Dan kalau kita lihat untuk pamornya ini ialah pamor singkir ya. Sebenarnya singkir itu sendiri merupakan nama empu ya, nama empu singkir. Jadi menurut referensi yang saya baca, untuk empu singkir itu tidak hanya satu orang saja, tetapi di masing-masing era atau wilayah ada empu singkir begitu. Jadi banyak untuk empu singkir ini. Untuk era dan wilayah saya lupa ya. Ada beberapa itu empu singkir begitu, yang mana memang kalau untuk empu singkir ini memang terkenal dengan karya pusakanya berupa pamor adek begitu. Pamor adek. Jadi pamor adek ini ada 3 pamor yang istilahnya menyerupai ya. Aduh, fokusnya sangat sulit. Nah, pamor adek ini ada beberapa macam pamor yang sama. Pertama itu adek, kemudian itu pamor merambut, kemudian itu ilining warih atau banyu milih begitu. Yang mana kalau untuk adek sendiri itu ia memiliki karakter garis lurus yang tegas dan tebal dan tidak terputus. Kemudian kalau untuk merambut ia lebih halus, kemudian garisnya itu ialah lebih halus ya, kemudian dia terputus-putus. Kalau untuk banyu mili atau ilining warih ia tersambung, tetapi di tiap daripada garis yang lurus itu ia ada cabang-cabang begitu. Jadi kalau ini saya lebih cenderung mengatakan ini adek. Memang kalau untuk di video ini memang tidak pala nampak ya, karena tertutup karat begitu dan tertutup minyak misik, tetapi ini pamornya pamor adek. Nah, secara dapuran seperti yang saya informasikan bahwasannya kuduk melati ini agar diharapkan pemiliknya itu harum namanya, mulia hatinya, dan suci hatinya begitu ya, yang mana kesucian hati dan kesucian pikiran ini akan mempengaruhi tindak tanduk begitu. Jadi akan harumlah nama dari pemilik pusaka ini, diharapkan seperti itu. Nah, kalau dari segi pamor adek itu merupakan falsafah dari perlindungan ya untuk pamor adek ini. Jadi adek itu merupakan pamor perlindungan, yang mana diharapkan untuk memegang pusaka pamor adek ini akan dilindungi dari mara bahaya begitu, baik itu dari tersingkir daripada mara bahaya api, udara, ataupun air begitu. Kemudian bisa juga disingkirkan dari dari hal-hal yang bersifat spiritual atau magis. Jadi memang adek ini bersifat perlindungan begitu. Jadi komplit ya. Dari segi dapuran diharapkan orang atau tuan pemiliknya ini suci hatinya, bersih fisiknya atau tindak tanduknya, dan harum atau masyhur namanya, yang mana itu juga berkaitan dengan daripada pamornya sendiri ya, falsafah pamornya sendiri, yang mana kalau secara tindak tanduk atau sebab akibat, dengan perlakuan kita yang baik di masyarakat, tentunya harum nama kita dan orang pun menjadi sayang. Dari sebab daripada rasa sayang orang
terhadap kita, itu kita akan merasa aman dan terlindungi. Jadi saling berkaitan antara filosofi atau falsafah daripada dapurannya dan pamornya. Begitu. Sangat cantik sekali ya. Kalau ini namanya metuk ya. Metuk, bagian daripada leher yang menghubungi antara bilah, kemudian ini pesi. Ini tidak bisa dilepas ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dilepas dengan cara mungkin direbus terlebih dahulu, atau nanti kita akalilah bagaimana cara melepasnya begitu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa fokusnya agak sulit malam ini ya. Apa karena lampunya terlalu terang? Ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan klik tombol loncengnya ya. Yang mensubscribe dan mengklik tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.